Shalom mari kita selamat Pujian Tuhan. Selamat malam. Lumuri dihamu amanani inanami di bagas jauh tadi di Bokenom kita pertanyaan nabi saya lihat mah di baru berharta pertemuan pertanyaan sisa minggu tapi nanti pakai data ya manami yang kali bulan Parsahiton saya lihat tumibu malum siang Parsahiton saya lihat yang kali lagi pun yang ke penguasa boleh berjalan pernikahan bismillah kita atau orang sudah mulai acara pertanyaan di balas Bokenom. Dapat saya mau harta makan yang mahita di balas surat tadi. Amin. Terpuji Tuhan, mari kita siap buku ET nomor 102 ayat saya doa dapat 2. Mari kita goar dewata aman dot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus dot goar ni di perbadian anak langit dot tanahon. Amin. Sion Tuhan ini hinadingkan maksinodang dewata saya narodo dewata jaradang tagamon hohom ibana ay somonon dari dok Jehovah usehonok kumain tu akan nama uas dot akka sungai tu akan nama hiang usehonok kumatututor dikfu tu pinompar muna naum jala pas-pasuku tu pinompar musogot Jehovah do dewata jala ibana mandang kita tapat don hamuma akap pelean kestai saat rodi akan taduk nilanggata makangi yang mahita Ale Tuhan dewata amanani Poro manodangi jala mengajari rohani akan persiari hatang marhite hinte tobi korbadia saya buhai marohanami asa pure rohanami marhite hinte tobini asa toktong dami rohanami makalason hagogonai marhite hinte Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita buku PT nomor 424 ayat 62.
Kita buka Alkitab, kita baca firman Tuhan soal Kristel di pertemuan kita pengenon iman atas surat sian Yesaya ono puluh ayat 11 1 ayat 14. Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan 14 kita baca secara responsoria. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang melalui kekuatan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Kita sama-sama ayat 14. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat pengertian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah serta memeliharanya. Amin. Puji-pujian rasa ngapun kami oleh Tuhan di Borneo Nahulu di siala asih dohotong roham di nama masuk-masuk kami sadari manipat sahatu tiga dari Tuhan tak lumowi ma di panosol behan maksau dohotong marhite-hite nabi natupan di Huria partamianan sisa minggu secara live streaming dan dihuntur dari ruas di Huria misatongan di bagas nabi Tuhan satokin naik yang bigyon nami hatam na pinasawon ni naposomi buka roh hadong pikiran naga ni Tuhan asa tarjaro kami barita nauli na pinasahat ni naposomi asa bulpakyon naga ni Tuhan ni namadala ni mulu-mulu nami sa dubari song-song ni mali Tuhan dan lupahan magtamiya takas di botoholi na masa di negara nami talumubi madiportido na ni Tuhan alanis batang kalopos kami anay ni Tuhan alani makaposak mengami tubuh saya dogu mahana dari Tuhan aidan arong nasutatan bahwa alani posdor hana sisa dapat iwa mengami sudir ruas di Burian asa tonton matong pada urusan buhur mana masa di negara nano asa boy nang soran sumari boli-boli nama dadani bulu-bulu nama dari Tuhan talu mobi mali nama muji pasang apa warmu ditik-tik area yang roh ruas di Burian di tongan di bagas dorong sok-sok ni mari Tuhan ruas di Burian Tuhan mana dia mari ngadap be molo ada lagi juga sampai sahih kalau ada Tuhan pasal time atau bo asa bo mahal Tuhan nama masuk waktu buat tapi nangan nasida suang-suang lima dokter untuk para medis nama buat nasida asa makorom kamalu mau dari Tuhan tujuh luar ayo asa mata-mata para sero kali kami di nama muji pasal kapon buat Tuhan suang-suang lima karena di tangan nama dari Tuhan suara ada kemungkinan yang roh pasal tangan Tuhan asa bo masuk dari Tuhan asa dari waktu nami naik dinabadalani guru nami suang-suang lima dari Tuhan di Burian doh berencana di program di Burian nang di program memang padita nami upasahatan dari Tuhan pasal koma dapat tubuh di sudi mau itu dari Tuhan dari semua tersukar mana sudah alani nama saya di Bortijon alani hol pabinota dari Tuhan postur nami pada bawah merencana dan ditarik di rencana program di Burian suang-suang lima dari Tuhan pimpinan di Burian nami siap tingkat atas satu tingkat resor upacara time atau ho asa ho mana mamogomi iring-iring dari tangan Tuhan asal marsari suara di pasar nasida di tongga-tongga di Burian Tuhan mau itu malam dosa kami alani manggil kami tuh boleh mulai sisa dosa kami nagulani atau masyarakat pas-pas pasang nami tuh upacara time atau ho oleh Tuhan tangian nami orang mengasah bornya anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami martania kami tuh amin. Mari kita
Kita berdoa. Anugerah dan kasih karunia Allah dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, remaja Napas Sebulung yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini didasarkan pada Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Mari Bapak Ibu remaja Napas Sebulung, kita membuka Alkitab kita. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berbuat daging dengan nyata, yaitu kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukkan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikiannya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menjadikan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita dipimpin oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita bersama di ayat 26. Dan janganlah kita dibelah hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, remaja Napas Sebulung yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan sejarah gereja sering kita temukan perpecahan jemaat yang terjadi seiring dengan berkembangnya berbagai jemaat-jemaat yang ada di seluruh penjuru dunia. Perpecahan itu bisa datang dari eksternal atau dari luar jemaat itu sendiri, dan juga perpecahan itu bisa terjadi dari internal atau sesama anggota jemaat itu sendiri. Tentu Bapak Ibu, perpecahan bisa datang oleh karena perbedaan-perbedaan pendapat yang menganggap bahwasanya pendapat yang satu lebih benar daripada pendapat yang lain. Kemudian juga mengenai ajaran atau dogma yang satu lebih benar daripada ajaran atau dogma yang lain. Hal itulah Bapak Ibu yang bisa mengakibatkan perpecahan-perpecahan. Demikian juga halnya di jemaat Galatia. Perpecahan ternyata pada masa itu terjadi oleh karena adanya pengajar sesat yang ingin mengajarkan ajaran mereka lah yang lebih benar daripada ajaran kekristenan yang telah diajarkan di Galatia. Pengajar sesat ini mengajarkan bahwasanya kekristenan yang murni, mereka itu harus hidup sesuai dengan hukum Taurat. Maka siapapun yang ingin menjadi seorang Kristen sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dengan ini Paulus mau menegaskan bahwa bukan dengan hukum Taurat
kita diselamatkan. Bukan dengan harus disunat kita diselamatkan. Tetapi dikatakan di Galatia 6 ayat 15, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bapak Ibu remaja dan apostol yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui firman Tuhan ini Paulus telah mengingatkan kita agar memilih jalan mana yang harus kita jalani. Paulus mengingatkan hidup dalam hukum Taurat itu tidak akan bisa dilakukan oleh kita manusia atau orang berdosa ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita masih sering jatuh, masih sering mengikuti hawa nafsu atau keinginan daging kita. Maka kita akan selalu jatuh ke dalam dosa. Seperti yang telah tertera di ayat kita pada malam hari ini. Mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 21. Banyak perbuatan-perbuatan daging yang dilakukan oleh kita manusia, yang kita lakukan orang berdosa ini, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak Bapak Ibu yang belum tertulis di dalam Alkitab kita ini. Apa-apa saja yang menjadi keinginan daging kita. Melalui firman Tuhan ini mengingatkan agar kita hidup di dalam roh. Jangan lagi hidup di dalam daging, yaitu perbuatan-perbuatan yang ada tertera di ayat 19 sampai dengan ayat 21 tadi. Paulus mengatakan bahwasanya hiduplah dalam roh yang akan membuahkan buah-buah roh. Tentu Bapak Ibu remaja dan apostol bulung, buah-buah roh kita telah menghafalnya atau mengetahuinya. Dan juga lagu sekolah minggu juga ada untuk buah-buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh. Hiduplah seturut dengan keinginan roh, bukan keinginan daging. Karena hukum manapun Bapak Ibu remaja dan apostol bulung, tidak ada yang menyalahkan buah-buah roh. Kita tidak akan dihukum kalau kita mengasihi. Kita tidak ada dihukum kalau kita bersukacita. Kita tidak akan dihukum kalau kita berdamai dengan sesama, berbuat baik, murah hati, dapat menguasai diri sendiri. Hukum manapun tidak ada yang bisa menentang ini. Tetapi kalau kita berbuat sesuai dengan keinginan daging, ada hukum yang mengatur tentang hal itu. Maka Bapak Ibu Paulus mengingatkan, hiduplah pada jalan yang benar. Jangan lagi mengikuti keinginan daging, tetapi hiduplah seturut dengan buah-buah roh yang telah kita baca di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu remaja dan apostol bulung yang terkasih dalam nama Tuhan, kita memang sudah merdeka melalui kematian Yesus. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita melihat dan mengetahui bahwasanya masih terjadi perseteruan antara yang berkeluarga. Masih terjadi perseteruan antara yang bertetangga.
Dan masih terjadi perseteruan antara sesama anggota jemaat di dalam satu gereja dan juga dengan gereja-gereja lain. Memang itu sering terjadi oleh karena kita sesuai dengan keinginan daging, masih iri hati, membuat amarah orang lain, cuek, atau mementingkan diri sendiri. Dan juga sering kita mengetahui SMS, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dan juga Bapak Ibu remaja Apostle Gunung yang terkasih dalam nama Tuhan, perseteruan rumah tangga juga bisa terjadi oleh karena mungkin si bapak sering mabuk dan pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk. Dan banyak yang bisa mengakibatkan perseteruan sesama masyarakat maupun di negara kita ini. Maka Bapak Ibu, kita sekarang ini hidup di dalam pertandingan iman yang tidak akan ada habisnya melawan keinginan daging kita. 42 mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kiranya Roh Kudus menuntun kita, Bapak Ibu remaja Apostle Gunung, terlebih pada minggu-minggu ini kita akan masuk kepada Minggu Pentakosta, yaitu peringatan akan hari turunnya Roh Kudus. Kiranya melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk melawan keinginan daging atau hawa nafsu kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya ya Tuhan jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu terberkati oleh setiap firman yang kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya ya Tuhan melalui firman-Mu, ketika Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia agar hidup seturut dengan Roh, tidak lagi mengikuti keinginan daging. Kami tahu ya Tuhan bahwasanya kami masih lemah, sering jatuh ke dalam hawa nafsu kami, sering jatuh ke dalam dosa. Untuk itu ya Tuhan, melalui firman-Mu pada malam hari ini di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26, ingatkan kami ya Tuhan agar kami dimampukan oleh Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebab kami tahu ya Tuhan, hukum manapun tidak ada yang bisa menghalang-halangi kami untuk mengasihi, untuk berbuat baik, untuk bersikap lemah lembut, berdamai dengan sesama kami, dan juga menguasai diri kami. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya ya Tuhan, melalui Roh Kudus kami dimampukan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa pada kesempatan ini, kiranya Engkau ya Tuhan mendengarkan setiap seruan umat-Mu, terlebih di seluruh penjuru dunia pada saat ini, di mana ya Tuhan beberapa bulan terakhir ini kami mengalami suatu wabah penyakit yang sungguh dahsyat seluruh penjuru dunia ya Tuhan, yaitu virus corona, yang sampai saat ini ya Tuhan belum ada vaksin untuk mengobati virus ini. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, agar di setiap doa kami Tuhan yang memberkati setiap tenaga medis atau perawat, serta setiap petugas kesehatan yang masih berjuang ya Tuhan sampai saat ini untuk menemukan vaksin sesuai dengan penyakit yang ada saat ini. Tuhanlah yang memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada mereka agar kuat dan senantiasa bersukacita
untuk mengemban tugas yang Tuhan berikan kepada para tenaga medis kami saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Sungai Liat ini, HKBP Sungai Liat dan juga HKBP Resort Sungai Liat, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Kiranya Tuhan yang menjauhkan kami dari wabah penyakit virus corona ini, dan mereka yang berjuang untuk sembuh saat ini dengan doa dan seruan mereka, agar kiranya mereka beroleh kesembuhan dan dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu saat ini yang terbaring lemah dan juga di dalam proses pengobatan. Amang situa sormen boru simamora, amang iri tonga boru pasaribu, amang emri tonga boru gultung, amang sibarani boru pasaribu, amang turnip boru si hobi, nyonya tambunan boru nabi tupulu, nyonya pardede boru sinaga, dan nyonya situa si mangunsong boru panggabian, yang masih bergumul ya Tuhan untuk menantikan jamaah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini bergumul ya Tuhan untuk mencari proses kesembuhan. Berkati Tuhan makan dan minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Dengarlah ya Tuhan seruan dan juga doa mereka yang selalu meminta kesembuhan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, mujizat Tuhan akan Engkau berikan kepada jemaat-Mu yang masih bergumul saat ini untuk memperoleh kesembuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, yang bergumul untuk setiap apa yang akan dimakan dan diminum, oleh karena mereka tidak memperoleh pekerjaan lagi saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang bisa membantu, agar kami saling membantu sebagai wujud cinta kasih kami ya Tuhan, mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih ya Tuhan. Banyak doa dan permohonan yang masih ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tetapi ya Tuhan, Engkau mengetahui segala yang ada di benak kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang mendengarkan doa dan seruan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kehadiran Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bang, meditasi buku ini nomor 400 telur begitu ayat 14 soal mata pasahan kelihatan. Ali dewata amanami na di bano gijang Horo harawan ni saluhut sila holehon na denggan dohot nasa ulibasa na maliutus upasathay masyan na niliyong mituhani ilian nami tuho sa ijalo yabewat na huso paso-paso may jalaramoti asam parhasyak kami pilianon pati buluhon harajomu ito nga to nga dihuriyang dohot di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam mutadahami godang nisleholehan mili kami asalam girgir hanya adok maulihat itu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmahita datang yang hatu partai
Haleluya mengambil dari pelagicam, saya mendoa dia membuatmu, saya roh makan jauh, saya sahut menolong Tuhan itu langsung dari pelagicam. Lalu kami sedang menunggu setiap hari, saya sama bersama mati sanami, hidup saya doa dosa Tuhan, ulang kami itu hidup menunjuknya, baluan manusia yang pangku, ayo aku narai jauh, doa takut, doa yang sangat percaya di dirinya. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong rohani bata ama dot paksa orang itu diperbadia matok tong nama dongan di hitau saluhurna amin.